Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyil Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita, melimpahkan rezekinya kepada kita, agar dapat kita melangsungkan kehidupan kita di dunia ini. Salawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad senantiasa tercurahkan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, pemirsa Bungo TV rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini sebagai manusia atau makhluk Allah yang paling tinggi derajatnya. Artinya kita mempunyai impian, mempunyai cita-cita, dan kita selalu merindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia yang hidup di bumi Allah ini pastilah merindukan surga tersebut. Karena di dalamnya banyak kenikmatan, di dalamnya banyak nikmat yang dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang berada di dalam surga. Namun kaum muslimin, pada kesempatan kali ini berlandaskan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan manusia. Artinya kaum muslimin, bukan kita yang merindukan surga, bukan kita yang mencari-cari surga, tapi kita yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah orang yang talil Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Allah ciptakan Al-Quran bukan sia-sia. Allah turunkan Al-Quran kepada Rasulullah bukan untuk tidak ada tujuannya, melainkan Allah jadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Kalaulah kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Kalaulah kita jadikan Al-Quran sebagai jalan untuk kita mengarungi hidup, sebagai batasan dalam kita menjalani hidup, maka kehidupan kita dipastikan akan selamat dunia dan di akhirat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni, 2 perkara aku tinggalkan kepada kalian. In tamassaktum bihima, apabila kalian pegang yang 2 perkara tersebut, lan tadillu abada, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kaum muslimin, pemirsa Bungo TV rahimakumullah, berkaitan dengan membaca Al-Quran, maka seorang ulama yang bernama Manna Khalil Al-Qattan menjelaskan dalam kitabnya Mabahith fi Ulumil Quran, pembahasan dalam ilmu Al-Quran, bahwasanya orang yang membaca Al-Quran 1 huruf saja dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala 1 kebaikan di luar wudhu. Apabila kita membacanya dalam keadaan berwudhu, maka diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kebaikan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bukanlah alif lam mim itu 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam harfan, lam 1 huruf, dan mim harfan, mim 1 huruf. Maka setiap huruf yang kita bacakan, setiap huruf yang kita bacakan di dalam Al-Quran itu dinilai kebaikan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kaum muslimin, mari kita bumikan Al-Qur'an. Kita biasakan membaca Al-Qur'an. Sebab dengan membaca Al-Qur'an, semuanya akan menjadi pedoman bagi kita apabila kita memahaminya. Toh sebaliknya, apabila kita membaca Al-Qur'an pun tanpa memahami isi kandungan Al-Qur'an, juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Begitulah indahnya Islam. Apalagi di bulan suci ini kaum muslimin, di bulan Ramadan ini kita membaca Al-Qur'an yang bernilai 10 kebaikan bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena yang mempunyai balasan di bulan puasa, yang memberi balasan, yang memberi ganjaran di bulan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kaum muslimin, orang yang dirindukan surga adalah orang yang hafizil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan-perkataan yang buruk, menjaga lisannya dari memfitnah orang, menjaga lisannya dari menggunjing orang, menjaga lisannya dari menjelek-jelekkan orang lain. Sehingga ketika dia berpuasa mampu menjaga nafsunya, mampu menjaga lisannya, maka ketika itu puasanya menjadi puasa yang sempurna. Ada sebuah kisah kaum muslimin jelaskan bahwa Luqmanul Hakim dipanggil oleh rajanya dan disuruh untuk menyembelih seekor kambing. Wahai Luqman, setelah disembelih, wahai Luqman, kata rajanya, keluarkan bagian yang paling baik di dalam kambing tersebut dan bagian yang paling jelek. Yang dikeluarkan Utsman adalah lidah dan hati kambing tersebut. Kemudian diperintahkan oleh raja lagi, wahai Luqman, keluarkan bagian yang paling baik, yang paling istimewa dari kambing tersebut. Maka dikeluarkan oleh Luqman lidah dan hatinya juga. Kemudian raja bertanya, wahai Luqman, kenapa ketika saya memerintahkan untuk mengeluarkan bagian yang paling buruk dari seekor kambing, engkau keluarkan lidah dan hatinya? Selanjutnya saya perintahkan untuk mengeluarkan bagian yang paling baik, yang paling istimewa dari seekor kambing, engkau mengeluarkan lidah dan hatinya juga. Luqman Hakim menjawab, wahai paduka raja, sesungguhnya apabila seorang manusia bisa menjaga lisan dan hatinya, maka itulah bagian terbaik daripada tubuhnya. Dan apabila bisa mereka menjaga lisan dan hatinya, maka mereka akan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebaliknya wahai paduka raja, apabila lisan ini tidak terjaga, hati tidak terjaga, maka di sanalah manusia menjadi manusia yang derajatnya paling rendah dari binatang. Walaupun manusia diciptakan dengan derajat paling tinggi, summa radadnahu asfala safilin, kemudian akan dikembalikan oleh Allah ke derajat yang paling rendah. Oleh sebab itu kaum muslimin, pada kesempatan kali ini mari kita menjaga hati kita, menjaga lisan kita, dan mari kita gunakan lisan kita ini untuk sering-sering membaca ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, sehingga hati kita menjadi lembut, sehingga hati kita menjadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati.